Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin, khususnya para pendekar lariba Islamik Indonesia di seluruh Indonesia, dari Garut, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Majalengka, Pekalongan, Batam, Tangerang, Makassar, dan di mana saja berada. Alhamdulillah, setelah kalau di Bandung itu 4 minggu barangkali kita sudah berhenti tatap muka. Alhamdulillah, karena banyak yang bertanya, pada hari ini kita sudah akan mulai lagi dengan karomah, kajian rutin online di rumah. Alhamdulillah. Kenapa kita sekarang masih belum kembali bertatap muka di markas lariba? Karena ya itulah situasi dan kondisi belum kondusif, belum memungkinkan. Seperti diketahui pada hari ini COVID-19 di Indonesia bukan makin landai, bukan makin menurun, dan menurut catatan pada hari ini sudah berjumlah hampir 350.000 yang terpapar, dengan kematian hampir 12.700 ya. Itu sebuah tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Hanya dalam tempo dari Maret sampai sekarang kita sudah luar biasa. Maka untuk keamanan bersama, pengajian tatap muka kita sementara ditunda dulu. Insya Allah kalau sudah kondusif kita akan berlanjut. Namun demikian, walaupun tatap muka kita berhenti, tetap kajian tidak akan pernah berhenti. Dan hari ini melalui kajian karomah, insya Allah pada hari ini kita akan membicarakan satu tema yang menarik, terutama buat para pengusaha yang tergabung dalam komunitas lariba Islamik Indonesia di mana saja berada. Jadi sekarang walaupun belum ada pengumuman resmi atau belum ada tapi indikator atau indikasi-indikasi ke arah resesi ekonomi itu sudah kelihatannya sudah mulai. Dampak pandemi COVID-19 ini sudah memukul negara-negara besar dan sudah mengalami resesi seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Jerman, Italia, Prancis, Jepang, Hong Kong, Singapura, Filipina, dan baru-baru saja Inggris menyatakan resesi. Dan tentu saja bahwa indikator ini sudah akan menunjukkan bahwa apakah kita ini sudah resesi atau menuju resesi. Barangkali para pengusaha akan merasakan sendiri di mana pertumbuhan ekonomi begitu kalau istilah kerennya itu mengalami kontraksi. Ya sebetulnya itu mungkin bahasa sayanya itu penurunan ya. Sekarang ini dalam beberapa bulan terakhir penurunan PDB sebanyak lebih 1,5% itu adalah tanda-tanda ada resesi ekonomi. Nah, hari ini kita telah mengundang dua narasumber yang punya kompetensi untuk membahas tentang resesi ekonomi. Kita tidak membicarakan resesi ekonomi Indonesia karena itu harus diumumkan resmi oleh negara, tetapi bagaimana resesi ekonomi itu sebuah tantangan dan peluang bagi kita, dan bagaimana Islam memberikan solusi. Ya, ini barangkali yang penting bagi kita. Maka untuk itu sudah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang biasa kita hadir. Yang pertama, kita telah hadir seorang pengusaha, seorang akademisi, ya calon doktor, kandidat doktor, insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi selesai doktornya ilmu ekonomi syariah, Pak Haji Ari Novian Syuhada Wilujeng Sonten. Assalamualaikum Pak Haji. Damang kumaha? Alhamdulillah. Ini seorang anak muda yang bergerak di bisnis, ada bisnis kuliner, catering di beberapa tempat, termasuk supply di beberapa instansi, dan hari-hari ini juga
dalam pandemi ini membuka sebuah usaha lagi, silahkan datang di Detik Coffee ya di Antos. Insya Allah kita ngobrol bersama nanti di sana. Nanti akan membahas bagaimana resesi ekonomi sebuah peluang atau sebuah tantangan. Dan ini mestilah bagi anggota Lariba Islamic Indonesia tidak ada kata-kata mengeluh, tidak ada kata-kata waduh, tetapi siap apapun yang dihadapi. Jadi ini adalah gunakan sebagai sebuah peluang. Nanti akan dibahas secara teknis. Dan tentu saja bahwa kita di Lariba Islamic Indonesia punya fondasi yang kuat, punya dasar-dasar yang sudah melekat. Kita sudah belajar kitabul buyu selama lebih dari 5 tahun, dan tentu saja hari ini hadir guru kita yang tak bosan-bosan setiap minggu hadir memberikan pencerahan kepada kita tentang bagaimana seorang pengusaha melaksanakan kaidah-kaidah usahanya itu berlandaskan Islam, berdasarkan syariah. Dan alhamdulillah hari ini sudah hadir guru kita Ustadz Uus M. Ruhyat. Ustadz Wilujeng Senten, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha Ustadz, damang? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Ini para pendekar Lariba, guru-guru kita ini yang muda, yang setengah muda, yang 3/4 muda, ini selalu ceria, selalu sehat ya. Saya tidak mau disebut tua, tapi ya 3/4 lah, 3/4 muda ini, muda, setengah muda, ini 3/4 muda ya. Alhamdulillah nanti beliau akan memberikan bagaimana Islam memberikan solusi jika terjadi sebuah resesi ekonomi turun. Nah, untuk tidak terlalu banyak memberikan komentar, saya akan memulai saja dengan pembicaraan pertama. Saya minta Pak Haji Ardi Novian Syuhada sebagai pelaku ekonomi, sebagai pengamat ekonomi, dan sebagai akademisi yang khusus menggeluti di bidang ekonomi syariah, bagaimana ini memandang sebuah resesi ekonomi kita ini, apakah itu memang sebuah tantangan, sebuah halangan, atau sebuah peluang? Maka bersilakan. Terima kasih Ustadz. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Lariba Islamic Pusat, yang hari ini kita coba berbincang ringan tentang sesuatu yang berat, yaitu resesi ekonomi gitu Ustaz. Jadi kata-katanya ringan tetapi cukup berat untuk dihadapi gitu ya. Jadi memang resesi ekonomi ini adalah suatu penurunan ekonomi yang berlangsung selama sementara gitu Ustaz. Nah, dengan ciri-cirinya salah satu indikatornya yaitu dilihat dari PDB atau produk domestik bruto gitu ya. Nah, ciri-ciri resesi ekonomi itu salah satunya yang pertama adalah terjadinya penurunan atau kontraksi dari pertumbuhan ekonomi gitu ya, atau penurunan bahkan sampai kontraksi gitu, sampai minus. Di kuartal pertama kalau tidak salah kita pertumbuhan ekonomi itu di kisaran 2,3. Nah, kemudian di kuartal ketiga kita minus 5. Di kuartal kedua minus 5 ya kalau tidak salah. Nah, di kuartal ketiga beberapa saat yang lalu Menteri Keuangan sudah memperingatkan kita akan menghadapi krisis ekonomi karena diperkirakan akan berkontraksi di kisaran minus 2 tadi yang disebutkan sama Ustadz, minus 2,3 sampai minus 1,5. Itu. Nah, ciri resesi ekonomi itu adalah penurunan secara minimal dua kuartal secara berurutan gitu ya, secara terus menerus. Nah, kemudian yang ketiganya lebih banyak lebih banyak impor dibandingkan ekspor. Jadi impor lebih besar gitu. Yang keempat, konsumsi dengan produksi itu tidak seimbang Ustadz. Dimana karena memang permintaannya yang menurun gitu ya, produksinya lebih banyak daripada konsumsi gitu. Kemudian ciri-ciri yang kelima adalah mulai banyaknya pengangguran. Itu cirinya. Mudah-mudahan enggak di kita, tapi kalau dilihat sudah mulai ada pertumbuhan dari penganggurannya sudah mulai banyak gitu. Kemudian yang selanjutnya ciri dari resesi ekonomi terjadinya inflasi. Yang inflasi yaitu di mana harga-harga nilai
uang itu semakin merosot. Bahkan bukan hanya inflasi tetapi deflasi juga gitu. Di beberapa sektor dia deflasi, di mana permintaannya menurun, supply-nya tetap, kemudian permintaannya menurun, otomatis harga-harga jadi murah gitu ya. Nah, ini kan terjadi kayak kemarin ngobrol sama Pak Haji Jajang di Garut, itu kan sayuran harganya murah, Ustadz. Karena apa? Karena catering-catering, hotel-hotel itu kan beberapa sudah tutup, atau memang kegiatan untuk meeting dan lain sebagainya kan sudah tidak ada gitu. Nah, otomatis harga tomat terakhir saya cuma 1.800 Ustadz, itu di caringin itu. Saya nggak tahu kalau di petaninya itu berapa 1 kilonya. Dicaringin aja udah 1.800. Nah, seperti itu gitu ciri-ciri dari resesi ekonomi ini gitu. Nah, kemudian bagaimana sih para ekonom dulu gitu ya menghadapi resesi ekonomi seperti ini gitu. Kita lihat Ibnu Khaldun di tahun 1400 itu terjadi resesi, menurut beliau bahwa resesi ekonomi itu salah satunya karena memang roda penggerak dari ekonomi itu adalah salah satunya konsumsi, Ustadz. Maka pembelanjaan negara itu harus digelontorkan gitu. Jadi uang jangan sampai mengendap gitu ya. Dan penurunan dari pajak pada waktu itu, dan ini dilakukan oleh Indonesia sekarang, di mana pajak-pajak UMKM yang omsetnya itu di bawah 3,8 itu dihapuskan gitu ya, yang 0,5% dari omset itu. Kemudian pusat mendorong untuk memberikan segera untuk anggaran itu cepat-cepat dibelanjakan, karena anggaran belanja negara ini kan otomatis akan memberikan putaran stimulus ekonomi gitu ya gitu. Nah, memang dalam resesi ekonomi itu seperti itu. Dan sekarang mah Ustadz, kalau menurut saya sih, saya melihatnya harga tidak naik, tidak ada kenaikan harga yang cukup signifikan gitu ya. Ada beberapa harga yang naik gitu kalau dari bahan pokok, tapi memang uang yang ada, karena kan daya beli yang menurun, banyak yang pengangguran, uang yang beredar itu nggak ada. Salah satunya uang beredar itu yang tidak ada itu, salah satunya mereka ada beberapa untuk menengah ke atas. Justru OJK kemarin mengeluarkan laporan bahwa tabungan di atas 5 miliar itu naik 3 kali lipat, Ustadz. Gitu. Dari 100 sampai 300 ya, 300 sekian triliun dari 114 triliun. Ini artinya bahwa mereka yang mempunyai modal ini sudah mulai berhati-hati dalam mengeluarkan modalnya untuk kegiatan ekonomi gitu. Nah, ini kan semakin memperberat juga gitu ya. Padahal PDB ini akan naik, 60% PDB ini itu sangat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi gitu. Nah, kalau misalkan menjaga konsumsi ini, Sri Mulyani ini kan Menteri Keuangan adalah sekarang sedang menggenjot untuk konsumsi, di mana konsumsi merupakan item PDB yang paling berpengaruh gitu. Nah, sekarang bagaimana sih melihat resesi ini yang memang sudah di depan mata, tinggal menunggu dari kepastian dari pemerintah gitu ya, apakah memang resesi ekonomi atau tidak gitu. Tapi kalau dilihat dari kuartal 2 ke 3 itu ada peningkatan sebetulnya, di mana di kontraksi 5, sekian sekarang diperkirakan 3,2 sampai 1,5 gitu ya, ada peningkatan. Mudah-mudahan ini akan di kuartal 4 semakin membaik gitu sampai ke angka 0 atau mungkin ke angka plus gitu ya. Nah, bagaimana konsumsi ini yang harus kita gunakan, yang harus digenjot, yang harus diperbanyak untuk konsumsi kita gitu. Nah, sekarang bagaimana masyarakat ini sebetulnya kalau di Islam ini kan sudah banyak sekarang, Ustadz, di mana kita ekonomi keumatan gitu ya. Kita mulai berbelanja kepada saudara-saudara kita gitu. Tadi kan konsumsi ini kan berputarnya sudah mulai melemah gitu. Tapi kalau kita berbelanja kepada lingkungan sekitar kita, ke tetangga kita, itu mereka lebih dibantu gitu dibandingkan kita memberikan misalkan sumbangan atau apa. Itu yang pertama. Ekonomi keumatan, di mana kita membelanja ke kita juga, sehingga terbantu oleh kita membantu saudara-saudara muslim kita juga gitu. Yang kedua, ada zakat, infak, sedekah gitu, Ustadz. Daripada uangnya itu disimpan, mendingan juga zakat dikeluarkan. Untuk zakat, infak, dan sedekahnya ini justru harus lebih banyak, karena dengan zakat, infak, sedekah yang dikeluarkan, otomatis itu akan dibelanjakan oleh para yang berhak menerimanya,
untuk kegiatan konsumsi. Otomatis akan meningkatkan tadi PDB itu akan meningkat gitu. Pemerintah sekarang anggaran itu cepat-cepat dibelanjakan gitu ya. Masyarakat juga sama dengan memberikan zakat, infak, sedekah kepada orang yang membutuhkan sehingga mereka juga terbantu ekonominya dan kegiatan konsumsi makin bagus gitu. Cepat, ya. Oke, Pak Haji, itu kan kalau kita melihat secara secara makro, secara helikopter view ya, bahwa beginilah keadaan ekonomi sekarang. Nah, sekarang coba kita memotret keadaan yang lebih menukik lagi, yang lebih membumi, di mana khususnya anggota kita, para pengusaha di lingkungan Lariba Islamic Indonesia, mereka adalah mulai dari pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha berskala menengah, walaupun ada beberapa yang sudah dikatakan pengusaha yang ya besar lah ya. Tetapi dampak ini tentunya sudah mulai terasa nih, sudah mulai terasa. Nah, kira-kira untuk lingkungan yang berskala mikro, berskala kecil, ya yang lebih membumi, kira-kira apa yang harus kita lakukan secara ekonomi, secara ekonomi ya, secara apakah pergerakannya bagaimana, strateginya bagaimana, ini mungkin dilihat dari tunjut ekonominya ya. Oke. Ya, jadi memang pengusaha yang paling baik, pengusaha yang secara ekonomi ya Ustadz, mungkin kalau secara agama nanti Ustadz yang memaparkan, tapi kalau secara teori bahwa pengusaha yang baik adalah salah satunya adalah pengusaha yang sanggup beradaptasi dengan keadaan. Di mana mereka itu sekarang sudah mulai zamannya yang salah satunya dengan online misalkan. Nah, dia bisa merubah dari yang namanya offline menjadi online. Itu yang pertama. Yang kedua, mengutamakan kesehatan. Kita harus mempunyai daya saing lebih dari segi kesehatan. Karena kan isu yang terberat sekarang adalah isu masalah kesehatan, Ustadz. Misalkan contoh rumah makan atau contoh kafe atau apalah tempat kopi gitu, itu dia menonjolkan segi kesehatannya, di mana bagaimana lebih steril dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah pelayanan. Kita harus lebih daripada yang lain gitu. Sudah mulai lagi turun ke bawah gitu ya, sudah mulai lagi turun untuk bisa mencari konsumen. Yang keempat, bagaimana kita mengefektifkan setiap segi-segi dari produksi kita gitu. Nah, itu sangat penting sekali dan ini yang dilakukan oleh pabrik-pabrik sekarang, Ustadz. Mulai dari pengefektifan sumber daya manusia dengan pengurangan karyawan gitu. Sampai mereka hitung sekarang untuk pabrik-pabrik itu dihitung apakah lebih baik pengurangan karyawan atau dengan lembur gitu. Ya, karyawan dikurangi tapi dilemburkan. Bahkan untuk beberapa divisi itu sudah mulai dihapuskan, kayak divisi umum buat bersih-bersih gitu itu mulai dihapuskan. Ya, gitu. Nah, sekarang yang kelima adalah diversifikasi bisnis, di mana kita harus sudah mulai melihat peluang-peluang lain selain dari keluar dari zona nyaman yang ada sekarang. Dimana ketika memang bisnis kita sudah nyaman kemarin gitu ya, kita harus mulai mencari lagi bisnis yang memang bisa struggle. Memang dalam kondisi COVID-19 ini beberapa pengamat mengatakan bahwa yang pertama di bidang kesehatan, kemudian pertanian dan perkebunan katanya yang struggle, kemudian kosmetik, nah kemudian dari jasa jasa pembayaran online gitu ya. Nah, terus komputer itu yang akan tumbuh cukup bertahan di COVID-19 ini. Oke, sebelum ke Ustadz nih nanti untuk solusi secara syar'i, itu kan selalu saja ada korban dalam kalau tadi ada salah satu poin diantaranya ya perubahan ya. Perubahan itu memang yang bertahan itu bukan yang kuat, tapi mereka itu yang bertahan kepada atau yang adaptif kepada perubahan ya. Kita harus bagaimanapun itu teori Darwin ya. Jadi harus kita akui bahwa mereka yang bertahan lah yang bisa terus-terusan akan bisa bertahan. Kedua, kesehatan. Karena sekarang orang akan memilih bukan lagi soal harga. Wah, ini kantin Rayu ini sehat ini. Ini Detik Kopi ini sehat. Memenuhi kriteria 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, terus
apalagi satu lagi Memakai masker. pakai masker. Sekarang orang begitu ke tempat makan ada pelayannya yang nggak pakai masker Ya. otomatis balik lagi. Ya, nah ini. Tetapi di poin terakhir ini dalam segi apa bahasa kerennya pengusaha itu adalah efektif atau efektivitas. Tetapi sebetulnya ada ruang untuk memberikan ya seperti tadi pilihan. Udahlah kurangi aja karyawan. PHK lah karyawan. Ini kan sebenarnya di mana kita itu makin apa ya resesi itu makin bertambah dengan adanya tidak memecahkan masalah itu. Ini bagaimana ini mengatasinya supaya kita ini tetap merangkul mereka tidak ada PHK dan segala macam gitu. Alhamdulillah memang Allah Maha Baik gitu ya, dimana tidak ada PHK tapi ada beberapa yang mengundurkan diri gitu ya. Kalau di tempat saya seperti itu. Nah, yaitu salah satunya dimana kita mencoba untuk membuka lagi cabang-cabang usaha yang baru gitu, Ustaz. Jadi PHK itu atau diversifikasi ya. Ya, diversifikasi bisnis. Di mana PHK itu atau pemutusan hubungan kerja itu jalan terakhir yang harus dilakukan. Jadi selama memang masih kebayar, kemudian nanti asalnya 6 hari kerja, Ustaz. Sekarang 5 hari kerja gitu ya. Kita kurangi 5 hari kerja dan itu bisa dikomunikasikan dengan pegawai dan mereka juga menerima dengan keadaan sekarang. Kita kumpul bareng-bareng sama pegawai. Yuk, gimana nih jalan keluarnya? Justru itu yang keluar pemecahannya itu keluar dari mulut mereka, bukan dari kita gitu ya. Ya nggak apa-apalah, ada yang saya mah mau cuti dulu karena mau di kampung katanya mau berkebun, ada yang seperti itu. Dan itu adalah salah satunya PHK itu jalan terakhir sebetulnya. Selama memang masih kebayar, ketutup listrik masih kebayar, pegawai masih kebayar, kalau keuntungan pasti akan menurun gitu ya. Selama itu masih bisa, kita jalan terus. Karena apa? Semakin banyak pegawai, semakin banyak yang mendoakan, Ustadz. Semakin banyak juga keberkahan yang ada, semakin banyak perlindungan dari Allah. Karena manfaat buat orang lain ya. Itu memberikan gitu ya. manfaat. Jadi PHK itu adalah jalan terakhir yang memang harus dilakukan. Jadi kalau misalkan sekarang kita sebagai pegawai ada pengurangan dari jam kerja sehingga pengurangan dari gaji, itu tuh adalah apa yang dilakukan oleh para pengusaha untuk bisa bertahan, Ustaz. Karena untuk kemaslahatan semuanya, bukan hanya dia saja gitu. Itu yang memang harus dan diefektifkan gitu. Asalnya lembur kita mulai dipadatkan gitu ya. Nah, kemudian ada item-item tertentu yang memang harus diefektifkan. Betul. Dan ini harus keluar, semua para pengusaha harus keluar dari zona nyaman. Harus sama-sama turun lagi, harus sama-sama berikhtiar lagi gitu ya. Karena memang ini yang harus kita harus beradaptasi dengan yang ada. Betul. Mau tidak mau, krisis ini nggak bisa ditolak atau bukan pilihan ini. Krisis bukan pilihan, Ustadz. Itu tapi yang harus kita hadapi, bahwa yakin bahwa Allah akan memberikan dari tempat yang tidak terduga gitu. Baik, terima kasih. Sekarang saya mau ke Ustadz nih. Ustadz, kalau menurut teori-teori ekonomi yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi ya, para ekonom ini, itu selain tadi disebutkan sebab musabab ada resesi ini, ditambah sekarang ini menjadi pemicunya itu adalah pandemi COVID-19. Di antaranya yang memicu resesi itu adalah yang pertama adalah karena kapitalisme yang ditopang sistem moneter dengan flat money gitu ya. Artinya penggunaan mata uang yang tidak stabil. Ya, itu alasannya ini jelas sistem kapitalisme lah. Yang jelas mungkin nanti akan berbalik 180 derajat dengan sistem ekonomi Islam. Yang kedua, pada umumnya yang terkena resesi dan ini dianut oleh hampir semua negara kecuali negara-negara yang memang patuh kepada menjalankan syariat Islam ya. Sistem kebijakan fiskal yang bertumpu pada pajak dan utang. Selalu saja kalau di mana pajak menurun, utang naik. Sekarang tadi sudah dikatakan Ustaz, pajak-pajak kita ini jelas menurun. Saya kemarin mau bayar PBB. Waktu di online itu dibayar, sudah dibayar, padahal saya belum bayar. Ternyata katanya yang sudah bayar PBB 2018, 2019 lunas, yang 2020 itu
bebaskan. Dibebaskan. Ya itu walau alam, karena ini saya akan coba online lagi. Ya, ini salah satunya ya. Tadi juga ada pemotongan pajak dan sebagainya. Nah, ini dengan sistem-sistem yang begini. Yang ketiga, sistem finansial yang bertumbuh pada sektor non real seperti pasar saham. Jadi di kita ini kalau pasar saham kalau ekonomi kita jatuh, pasar saham juga akan jatuh. Anjlok. Ekonomi dan sebaliknya. Nah, mau bertanya nih ke Ustadz, mungkin memberikan pencerahan yang alhamdulillah selama kita berkomunitas di Lariba Islamic Indonesia, kita belum pernah mendengar anggota yang mengeluh karena ekonominya anjlok. Ya. Bahkan justru ada beberapa anggota kita malah sekarang ini lagi menikmati kenaikan kenaikan ekonomi, kenaikan pendapatan. Ya, salah satunya ini narsum kita. Di samping usaha kulinernya yang memang semakin berkembang karena tahu konsumen akan memilih yang bersih tadi. Nah, sekarang udah buka lagi Detik Coffee. Ya, nanti kita adakan siaran di sana, San. Nah, kira-kira Ustaz, bagaimana Islam memandang ekonomi yang seperti tadi, terus dikaitkan dengan dampak resesi itu? Apakah bagaimana Islam punya solusi untuk mengatasi seperti ini? Terus apakah pada zaman Rasulullah, zaman dulu ekonomi hebat kita, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya, apakah pernah juga kena resesi seperti ini gitu? Sesuai dengan sunatullah bahwa ada kalanya naik dan ada kalanya turun, ada kalanya pasang, ada kalanya surut, ada kalanya normal, ada kalanya juga abnormal. Itu ini adalah sebuah dinamika yang tidak bisa kita hindari, bahwa di zaman Nabi pun itu ada saat di mana ekonomi itu sedang pasang dan ada saat di mana ekonomi ini sedang turun. Ketika ekonomi itu turun, yang kurban itu sedikit dan yang menerima atau yang mustahik itu lebih banyak. Sehingga pada waktu itu Nabi sampai mengatakan, jangan makan daging lebih dari 3 hari. Sampai ada kata-kata itu, ada maksudnya jangan makan pakai daging terus gitu, San? Ya, artinya kalau kita menerima daging kurban, itu jangan lebih dari 3 hari. Jadi Nabi itu kuntu nahaitukum, dulu aku menyampaikan kepada kalian bahwa jangan makan daging kurban lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena yang menerima jauh lebih banyak ketimbang yang berkurban. Ini menunjukkan bahwa perekonomian pada waktu itu sedang turun. Tapi begitu min ajli dafah, begitu yang menyembelih lebih banyak ketimbang yang menerima, akhirnya Nabi mengatakan, maka untuk saat sekarang silahkan kulu wa at'imu waddahiru, makanlah dan berikanlah serta mendendenglah. Kalau yang namanya dendeng kan tentu saja tidak bisa 1-2 hari, artinya bisa lebih dari itu. Nah, dulu itu sampai Nabi tidak mengizinkan untuk makan daging kurban lebih dari itu, lebih dari 3 hari. Tapi kalau sudah itu sudah belum. Nah, ketika melimpah gitu, artinya di sini kita bisa memandang bahwa pada zaman itu ada masa di mana ekonomi mereka itu saatnya turun dan ada kalanya pada masa ekonomi sedang pasang. Sehingga kesadaran para sahabat pada waktu itu dituangkan dalam bentuk ibadah kurban yang demikian melimpah. Artinya bahwa di zaman Nabi pun pasang surut ini sudah ada, ya? Sudah terjadi begitu. Kalau tadi resesi itu satu di antara indikatornya sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Haji Ari Noviana, bahwa
impor itu lebih besar ketimbang ekspor. Otomatis kebutuhan-kebutuhan pokok di dalam negeri itu ternyata tidak bisa tidak bisa di cover oleh produk lokal. Artinya mesti mendatangkan dari ekspor, dari impor begitu ya, dari luar negeri. Sehingga tentu saja harga-harga akan naik. Katakanlah sekarang garam, kemudian Kedelai. semacam bawang putih. Bawang putih itu sampai di angka lebih dari 20.000 per kilo, sampai ada yang 40.000. Artinya bahwa ini konsumsi bawang putih itu untuk kebutuhan sehari-hari di dalam negeri ini otomatis naik. Sementara tomat itu menjadi turun itu dikarenakan supply and demand ternyata tidak seimbang. Begitu. Tomat itu terlalu banyak, sementara bawang putih itu semakin sulit. Begitu. Impor. Nah, impor. Artinya bahwa di sini ada ketimpangan. Kalau kita melihat sebuah keterangan dari Anas bin Malik, beliau menyatakan bahwa gola si'ru fil Madinah ala ahdi Rasulillah SAW. Ternyata pada waktu itu di Madinah itu harga-harga itu mengalami pasang. Jadi harga-harga itu melonjak mahal-mahal. Gola si'ru ala ahdi Rasulillah SAW. Ternyata harga-harga itu pada naik pada zaman Nabi SAW. Faqalan nasu. Lalu orang-orang itu bertanya, ya Rasulullah, gola si'ru. Wahai Rasulullah, ini harga-harga ini kok kenapa katanya naik terus? Sa'ir lana ya Rasulullah. Tolong katanya tetapkan harga-harga ini oleh engkau ya Rasulullah. Jawab Nabi pada waktu itu, dia mengatakan dengan sebuah pernyataan yang menyampaikan kepada kita bahwa terimalah ini sebagai sebuah ketentuan yang tidak bisa kita hindari. Innallaha huwal musa'ir. Kata Rasulullah SAW, wahai Anas, wahai sekalian para sahabat, bahwa sesungguhnya yang menetapkan harga itu adalah Allah. Jadi ketika harga-harga itu naik, ya sudah pasti. Pada saat itu di kota Madinah, mengapa itu harga-harga naik? Karena memang makanan itu yang biasa dikonsumsi, biasa di-cover oleh penduduk Madinah, ini sekarang tidak ada makanan kecuali harus didatangkan dari luar. Impor. Otomatis naik harga-harga itu. Maka Nabi mengatakan, innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga itu. Jadi siapa yang bisa siapa yang bisa menentang terhadap keadaan ini? Artinya bahwa keadaan seperti ini tidak bisa lagi dipungkiri, begitu, bahwa harga-harga itu naik, memang itu sudah ketetapan dari keadaan yang tidak bisa kita pungkiri. Innallaha huwal musa'ir. Tapi tetap dalam situasi resesi seperti itu pun ternyata Allah itu Al-Qabid, Al-Basit, Ar-Raziq. Allah lah yang menahan, yang melepas, dan juga yang memberi rezeki. Harus diketahui bahwa tetap dalam situasi apapun Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang menahan, dan Allah lah yang melepas. Kapan itu dilapangkan dan kapan itu disempitkan, begitu. Nah, yang lebih menarik lagi, Rasulullah menyampaikan begini, wa inni la arju an alqallaha ta'ala walaysa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin fidamin wala malin. Aku
akan bertemu dengan Allah. Aku berharap kalau kelak aku bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntut kepadaku. Karena kedzaliman, baik itu terhadap jiwa maupun kedzaliman terhadap harta. Artinya bahwa Nabi tidak mau melakukan sebuah kedzaliman baik kepada pengusaha maupun kepada masyarakat. Ini luar biasa. Ketika Nabi menetapkan harga lalu merugikan terhadap pengusaha, tentu saja Nabi dinyatakan sebagai sebuah tindakan kezaliman, alias tidak ada rasa keadilan. Begitu juga kalau Nabi itu memberikan karpet merah kepada pengusaha, maka tentu saja Nabi pun itu tidak adil. Begitu. Makanya bagaimana Nabi itu tetap dalam posisi sebagai seorang pemimpin itu melakukan keadilan, bersikap adil kepada baik kepada itu semua pihak dalam situasi seperti itu, ya, baik pengusaha maupun kepada masyarakat. Dan akhirnya apa yang terjadi, ya dalam situasi-situasi seperti itu semua pihak itu harus menahan diri, harus mengerti barangkali bagaimana sikap seorang muslim menghadapi seperti itu. Ingat bahwa kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang di saat resesi itu tetap itu begitu besar, karena Allah lah yang menahan dan Allah lah yang melepas dan Allah lah yang memberi rezeki. Karena dalam situasi seperti itu pun tidak ada yang memberi rezeki kecuali hanya Ia. Nah, ini barangkali dua situasi. Baik, Ustaz. Saat ini saya sebelum melanjutkan pertanyaan-pertanyaan ini, saya mau menyapa dulu pemirsa nih, ya. Terima kasih nih sudah bersama kita. Ini saya tidak sebut bapak, ibu atau siapa ya, saya akan sebut nama saja. Ini ada Wildan Firdaus, dan terima kasih juga sudah membagikan. Ada Adi Iswira Sumarta dari Mandala Jati. Mana tuh Ustaz Mandala Jati itu? Mandala Jati. Ada ini Bandung. Neneng Sudarmiati. Ya, alhamdulillah ngiring karoma. Ada Umi Pazri. Ada Lina Merlinda. Ada Puji Astuti menyimak. Ada Nahfidz. Ada Amih di Bandung sedang menyimaknya. Ada Aceng Kamaludin. Silahkan terus kita sama-sama. Ada Lena Nur Hasanah. Waalaikumsalam, sedang di Sulawesi Tengah. Ini sedang menyimak katanya, alhamdulillah. Ada Yani Rosyani. Ini ada Fahmi Hakim, ya, ada anak saya nih. Nah, tadi lagi terbang di Surabaya, rupanya lagi istirahat nih di hotel, jadi bisa menonton. Ada Fakih, Fakih, alhamdulillah. Mandi Rancan Kuningan, Kuningan ya. Ada Zakaria Sulaiman, ada Dewi Salihah di Cicalengka, ada Anwarudin. Waduh, ini ada teman kita nih. Aduh, Dr. Anwarudin ini. Siap ya Prabu. Ada kakek nih, ada alhamdulillah menyimak dan lain sebagainya. Baik. Terima kasih nih para pemirsa yang tetap bersama kami. Ustadz, saya ada pertanyaan yang agak seperti anomali gitu ya. Ustadz sering mengatakan bahwa kehidupan kita dalam keadaan apapun, yang pertama selalu mencontoh hidup Rasulullah, yaitu bergaya hidup sederhana, mengedepankan needs atau kebutuhan dibandingkan dengan wants, keinginan, ya, mengedepankan halal dan haram, ya. Di kita ini kan pada umumnya orang kalau yang namanya pengusaha untung dan untung. Tapi di pengusaha lingkungan kita ternyata saya tidak pernah mendengar, bukan tidak penting, mereka itu untung atau laba. Mereka selalu mengedepankan antara halal dan haram, bagaimana hak dan batil. Dan
standar utamanya adalah zakat, infak, sedekah. Ya, ya. Yang kedua, mengatur pengeluaran berdasarkan pemasukan. Ya, Jadi betul-betul sesuai. Nah, ini yang ketiga, selama pandemi khususnya, bahkan di luar itu selalu menginfakkan, tadi sudah disampaikan, Ya. harta baik saat lapang maupun sedang sempit. Ya, ya. Kan dalam pandangan dalam kajian keduniaan, harta itu semakin keluar banyak, Ya. ya semakin berkurang gitu. Ya. Tetapi seperti teori ini anomali gitu dengan keadaan orang yang apalagi dalam keadaan pandemi ini banyak mengeluarkan harta, banyak mengeluarkan infak, banyak mengeluarkan sedekah. Justru mereka itu tambah hidupnya tambah makmur gitu, Ya. tambah barokah. Betul. Ya alhamdulillah. Kita dalam indikatornya penerimaan zakat, infak, sedekah Ya, kita. Semasa pandemi ini malah makin menaik gitu. Betul. Yang selama ini di sekian, sekarang kita luar biasa gitu. Ya. Ada kenaikannya, ada zakat, infak, sedekah yang dikumpulkan oleh para anggota kita. Ini bagaimana, Ustaz? Ya, kita yakin berdasarkan hadis Nabi, mana qasat min malin shadaqat, tidak akan berkurang harta itu hanya karena banyak mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Tidak ada orang bangkrut itu karena banyak mengeluarkan zakat. Itu mengapa Anda bangkrut? Nyata abdi teh itu surting zakat rupina. Tidak ada. Justru sebaliknya. Kenapa Anda itu kok bangkrut? Rupina mah abdi teh tara zakat. Rupina mah abdi teh tara infak, tara sedekah. Ingat bahwa situasi sekarang pada waktu pandemi ini banyak orang yang empati. Sehingga ketika dia itu yang tadinya tidak ada tergerak untuk mengeluarkan, malah gerakan mengeluarkan itu makin kuat, tinggi, makin kencang, makin sadar, makin kencang begitu ya. Nah, oleh karena itu seorang yang memiliki kesadaran untuk berbagi itu pada waktu ini, di saat-saat ini, itu mereka kepedulian terhadap orang-orang yang terpapar atau dampak oleh situasi seperti ini itu muncul. Nah, dengan demikian ketika mereka itu melaksanakan bisnis pada situasi-situasi seperti ini, mereka tetap sebagai, apalagi ini Lariba Islamic Indonesia, tetap mengedepankan halal dan haram. Tetap mengedepankan aspek syariat, karena ketika itu keluar dari aspek-aspek itu, mana mungkin kita akan mendapatkan keberkahan. Tidak sedikit orang mengatakan, bahkan ada sinyalemen di YouTube atau di mana ya, carilah uang sebanyak-banyaknya katanya. Padahal banyak itu belum tentu cukup, belum tentu barokah lagi, gitu ya, tapi di ujungnya memang nikmal malus sholih lirrajulis sholih. Artinya bahwa sebaik-baik harta yang tepat itu, yang soleh itu ya dimiliki oleh orang yang soleh juga. Jadi yang banyak itu belum tentu cukup. Ada seorang ulama mengatakan bahwa laisal ghina li kasratil amwal walakinnal ghina li qillatil hajah. Tidaklah termasuk orang yang kaya orang yang memiliki banyak harta, tapi justru orang kaya itu sedikit kebutuhannya. Jadi ketika seorang itu mendapatkan pendapatan per tahun itu katakanlah sekian triliun, tapi kebutuhannya itu melebihi, otomatis itu tidaklah termasuk orang yang kaya raya. Tapi sedikit kebutuhan sementara pendapatan itu melebihi dari kebutuhannya, itulah orang kaya. Jadi dengan demikian, dalam situasi-situasi pandemi seperti ini, selama masyarakat kita tetap mengedepankan kepada aspek zalim atau tidak, kemudian halal atau tidak, ini adalah sesuai dengan syariat atau tidak, dan apakah ini ada unsur-unsur yang diharamkan, itu tetap dikedepankan, karena tanpa itu kita tidak akan mungkin mendapatkan keberkahan. Dan dari situlah kemudian muncul empati kepada mereka yang terdampak. Dan ketahuilah
bahwa al-qabid al-basit, mungkin di saat normal kita mengelola satu jenis komoditas usaha itu berupa A. Di saat-saat seperti ini, apa saja yang membuat dan menjadikan itu sebagai sebuah pemasukan, maka sebagaimana Abdurrahman bin Auf, dia tidak pernah diam. Kalau di situ ada keuntungan, di situlah dia cari. Jadi kalau sekarang itu sektor kesehatan yang menjadi tumpuan banyak orang, maka mungkin membikin face shield, membikin masker, dan juga membikin sanitizer. Jualan itu karena memang sedang laku-lakunya. Orang kalau tidak pakai masker ditangkap polisi, kemudian kena ini operasi protokol kesehatan. Dan saat-saat sekarang ini orang sudah tidak lagi mengurangi kontak. Karena mengurangi kontak otomatis mungkin sektor gosen itu menjadi lebih penting. Dan dari situlah kita bisa mengambil, kalau di situ memang ada keuntungan, sudah, kenapa tidak begitu. Kemudian orang jualan kuota sekarang itu, kalau orang tidak punya beras, mungkin si anak-anak itu tidak menjerit. Tapi kalau tidak punya kuota, dengan adanya daring dan lain sebagainya, sekarang ini kuota menjadi sebuah kebutuhan sehari-hari kelihatannya. Dan juga gadget, kemudian media sosial. Jadi ternyata dari normalnya seperti ini, kemudian sekarang masuk ke dalam situasi pandemi seperti ini, ternyata oleh Allah dibukakan pintu ini, ditutup pintu sana. Bukan berarti bahwa kita tetap mempertahankan pintu yang tertutup. Kita cari peluang-peluang yang begitu terbuka dalam situasi-situasi seperti ini. Itu barangkali kan. Baik, Ustadz, terima kasih. Ini masih tambah banyak yang bersama kita nih. Ada Pak Ilo nih, Lariba dari Garut ini. Ada Meris Quintan, waduh ini ada Bismillah menyimak Ustadz. Ada Iin Sofian, ada Pak Sumia, kesini Pak Sumia, jangan nonton di sana. Kita tunggu di sini ini, nanti kita akan ke Detik Kopi nih. Baik, sekarang saya akan ke antum lagi, Pak Haji Ari, sebagai orang yang kalau saya katakan antum ini sebagai orang yang bukan hanya pengamat, bukan hanya akademisi yang mempelajari ilmu ekonomi syariah, bahkan sudah hampir mencapai doktor sekarang, tetapi juga adalah praktisi, pelaku ekonomi. Ini bisnis kuliner dan atau kantin itu bukan main-main loh. Minimal kalau punya keluarga 10 aja, itu biaya yang 10 itu sudah tidak keluar tiap hari itu. Pengemutan Tidak ada istilah, aduh besok makan dengan apa, bagaimana, padahal keluarganya banyak gitu. Itu sudah minimal. Sekarang punya pekerja 60, 70, minimal yang 60 orang itu sudah makan di sana gitu. Itu luar biasa ini. Nah, ini umumnya pada dalam pandemi ini kan bisnis-bisnis yang menyangkut pariwisata, terus kuliner, terus transportasi itu luar biasa menurun. Ya, banyak saya kira yang kita lihat kuliner ini mati gitu ya, atau perlahan-lahan. Tapi saya melihat gitu, antum ini semakin moncer gitu. Nah, ini mungkin apakah tadi itu perpaduan antara yang disampaikan oleh Ustadz tadi, karena kita ini orang anggota Lariba ini mungkin bisa memberikan titip juga bagi teman-teman terutama yang di luar kita di sana, bahwa dengan perpaduan ekonomi itu, bahwa menjalankan ekonomi syariah itu luar biasa. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada keraguan, tidak ada ketidakpastian, bahkan yang ada malah sekarang menambah diversifikasi usaha. Dari mulai sekarang membuka kafe,
kopi dan lain sebagainya. Barangkali bisa memberikan kenapa itu sampai seperti itu. Ya, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan menjadi doa apa yang disampaikan. Jadi memang apa yang terjadi COVID-19 ini, bahwa keadaan krisis ekonomi ini bukan hal yang harus dihindari karena tidak bisa dihindari juga. Dan bukan hal yang ditunggu seperti tadi kata Ustadz, ketika pintu ini ditutup pasti Allah membuka pintu yang lain. Kita tidak usah menunggu pintu ini dibuka, tetapi kita cari pintu-pintu yang lain gitu ya. Yang paling pasti bahwa tetap istiqomah untuk ikut dalam ekonomi sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Ini terbukti Ustadz, ekonomi syariah ini terbukti kuat itu tahun 98. Semua bank likuidasi. Cuman satu bank yang tidak mengajukan, yaitu Bank Muamalat pada waktu itu satu-satunya. Berarti itu kan sebagai indikator lah, sebagai bukti bahwa ekonomi syariah ini adalah ekonomi yang bertahan. Karena apa? Ekonomi syariah ini tidak melihat lagi suku bunga sebetulnya, karena sistemnya kan bagi hasil. Kalau kita menjalankan di bank syariahnya sudah menjalankan 100% bagi hasil, kita bersirkah gitu ya. Tadi yang punya uang nih, yang punya uang di bank tadi yang di atas 5 miliar sampai 350 triliun, ya setidaknya sepertiganya orang muslim, kemudian mereka bersirkah dengan orang-orang yang kehilangan pekerjaan sekarang, otomatis akan tumbuh pekerjaan yang baru. Terus kemudian kita semua ekonomi keumatan, di mana mereka membuka lagi usaha-usaha yang baru, kita yang beli gitu ya. Nah, tidak usah kita mengasihani, tapi kita datang ke sana untuk membeli, itu jauh lebih memberikan martabat buat mereka gitu. Nah, ekonomi syariah ini kan bagaimana sempurnanya Rasul ini memberikan sebuah jalan keluar sebetulnya dari kita, di mana kita ekonomi keumatan, bersirkah, zakat, infak, sedekahnya udah dikeluarkan. Toh zakat, infak, sedekah ini kalau secara ekonomi ketika mengeluarkan tadi sedekah dan zakat buat siapa? Yang akan diputarkan ekonomi siapa? Mereka akan membeli ke siapa gitu kan ya? Gitu. Dan yang mengeluarkannya sudah janji Allah. Kalau janji Allah mah udah nggak mungkin tidak akan pernah meleset. Ketika dikeluarkan 1 akan jadi 7 akan jadi 100 bahkan lebih gitu kan? Gitu. Nah, ini yang memang harus sama-sama kita pertahankan gitu. Nah, dalam keadaan ini bahwa tadi kita harus keluar dari zona nyaman kita gitu. Dimana memang Rasulullah ini adalah seorang pengusaha yang kreatif, Ustaz. Dimana ketika yang lain itu pergi ke tanah Syam itu membawa dinar gitu ya, Rasulullah tidak membawa dinar. Rasulullah membawa barang dari Mekah ke sana, kemudian di sana dijual. Hasil dari penjualannya membawa barang ke Mekah. Gitu. Akhirnya apa? Menjadi dua keuntungan ketika barang yang di sana dijual dan ini ikuti sama yang lain gitu kan. Nah, bagaimana Rasulullah pun tidak seorang pengusaha yang memang berkreatif, bagaimana caranya supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan mengutamakan pelayanan. Ketika Rasulullah itu duduk dan memberikan barangnya yang ada, orang sudah percaya bahwa barangnya itu pasti berkualitas, kalaupun jelek pasti dia bilang gitu. Beliau ini bilang jujur gitu. Nah, ini yang pelayanan tadi, bahwa usaha kita harus coba mengedepankan untuk pelayanan gitu ya, meningkatkan pelayanan dari segi kesehatan, orang untuk percaya sama usaha kita kan. Meskipun saya juga belum bisa seperti itu, masih belajar gitu ya. Nah, inilah yang memang kita harus kedepankan. Dan tadi yang kata Ustadz bahwa segala sesuatu ini adalah sudah Allah tentukan skenario terbaik gitu. Orang yang terlihat bahagia bukan orang yang tidak punya kesulitan, tetapi orang yang pandai menyembunyikan kesulitannya dan hanya akan bercerita kepada Allah gitu ya, dan pandai bersyukur dan melihat segala sisi positifnya. Sekarang kan orang semakin ditekan itu kan semakin ditekan, seharusnya orang itu gaya yang keluar itu akan semakin tinggi gitu ya. Gaya juangnya itu harus semakin tinggi, seharusnya semakin ditekan itu kayak semut, semakin ditekan kan dia langsung berjuangnya harus semakin tinggi. Kita juga harus seperti itu, semakin tertekan oleh ekonomi maka harus terus mencari cara bagaimana kita bisa lepas dari resesi ini, dan kita yakin bisa. 98 kita lewat, Ustadz. 2008 Amerika resesi, bahkan global resesi. Alhamdulillah Indonesia tidak terlalu terkena imbas waktu itu. Dan salah satu yang dilakukan oleh Amerika, kenapa Amerika 2008 adalah sistem riba, Ustadz. Di mana mereka memberikan pinjaman kepada bahkan tanpa jaminan, ibaratnya jaminan 1 juta
dikasih pinjam 1 juta. Jadi no money no aset, punya rumah itu udah bukan punya dia gitu. Kan itu tidak diajarkan di syariah. Tadi kalau Ustadz di ekonomi Islam dikatakan bahwa bergantung terhadap saham gitu ya, bergantung terhadap saham. Nah itu kan saham itu kan kalau jual beli saham kan di situ banyak ada maisirnya, ya fluktuatif di situ dan tidak diajarkan di Islam. Sehingga ketika memang ekonomi syariah ini diterapkan dalam semua segi ekonomi, insya Allah indikator yang lain mungkin kenapa sih bank-bank konvensional pada membuka syariah? Kalau bukan karena bank syariah ini menjadi sebuah ada hikmah ya, ada plusnya. Ada plusnya. Gitu. Hampir semua bank konvensional membuka bank syariah. Ini buktinya bahwa ekonomi syariah ini memang sesuatu hal yang seksi, yang memang menguntungkan. Namanya orang kan pasti pengen untung ya Ustadz. Gitu. Baik. Tambah lagi nih yang bersama kita nih. Ada Ibu Leni Satriana Dewi, alhamdulillah. Ada Ibu Imas, ada Bu Wiwin, ya lagi menonton, alhamdulillah bersama kita nih. Terima kasih. Baik, Ustadz, ini luar biasa nih. Ternyata kita sudah membuktikan dalam skala kecil, dalam skala mikro, menjalankan ekonomi atau ekonomi syariah, atau ekonomi kalau kita berdasarkan kita belajar kitab buyuk ya, kita bertumbuh ke sana dengan versi kekinian tentunya, tapi kita tidak ini ternyata membuktikan kepada kita bahwa khususnya teman-teman kita di Lariba Islamic Indonesia hampir tidak ada yang terpuruk. Nah ini barangkali Ustadz mempunyai suatu pesan kepada publik bahwa ekonomi Islam itu, ekonomi syariah itu luar biasa. Kenapa harus ragu lagi gitu? Nah ini kalau dikemukakan tadi ini oleh dua pakar, yang pertama pelaku ekonomi, yang jelas-jelas menjalankan ekonominya berdasarkan ekonomi Islam, berdasarkan ekonomi syariah. Ini yang antum sebagai pemberi pencerahan lah kepada mereka. Barangkali Ustadz ada sesuatu ajakan bagaimana orang mengimplementasikan syariah Islam itu di dalam perekonomian yang terbukti di kita, alhamdulillah ini salah satu buktinya. Tidak ada ya kata terpuruk, tidak ada kata-kata mundur, bahkan dalam pandemi ini semakin moncer gitulah, semakin maju. Mangga Ustaz. Ya alhamdulillah, kalau kita lihat kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita dan para pendekar Lariba yang senantiasa setia terhadap kajian yang biasa kita lakukan, mereka itu bergerak dalam sektor real. Otomatis sektor real ini justru tidak pernah mati. Ketika situasi apapun, justru malah yang menyelamatkan roda perekonomian kita ini tidak ada lagi kecuali sektor yang real itu. Terlebih-lebih sektor real yang digeluti itu ternyata dalam situasi-situasi seperti ini ya tadi, bahwa ketika dia itu seorang pengusaha travel, ternyata dia pada saat ini tidak ada travel, maka dia banting setir untuk berjualan, trading atau bersyirkah dengan yang lain. Bila dia punya uang, maka dia akan menjadi sahibul mal dengan yang lain, dan ketika dia itu tidak bisa bersyirkah dengan yang lain, dia banting setir. Selalu ada jalan. Ada jalan. Bila perlu dia membuka kedai atau membuka berdagang telur di rumahnya begitu, karena tidak ada kegiatan travel, misalnya umroh, haji dan lain sebagainya. Nah, yang patut kita syukuri bahwa mereka itu mengambil jalan keluar itu tidak lagi mereka mempunyai utang. Tadi disebutkan bahwa ketika utang itu lebih besar ketimbang pendapatannya, otomatis itu akan terjadi resesi. Nah, pada pendekar Lariba itu sama sekali
kita diajarkan agar kita ini ketika seorang mempunyai peluang, jangan segan-segan presentasikan bahwa kita memiliki peluang kepada mereka yang mempunyai uang. Sehingga dalam situasi-situasi seperti ini terjadi syirkah-syirkah yang bisa memberikan keberkahan kepada kedua belah pihak. Dan memanfaatkan uang yang ada, bukan disimpan di tidak simpan di laci kan, tidak simpan di bawah bantal. Dan sekarang para pengusaha kan orang yang punya duit itu takut, Ustaz. Takut. Soal yang tadi itu hampir 300 ada uang 367 triliun di bank yang tertahan dan tidak bermanfaat. Diam aja gitu. Nah, ini kan padahal di satu sisi mereka yang punya peluang dalam situasi seperti ini justru tidak dipercaya. Untungnya kita ini menahan untuk meminjam sebagai sebuah modal pada peluang bisnisnya, melainkan mengadakan syirkah, di mana mereka itu secara equal, baik itu yang sahibul mal maupun mudharib itu, keduanya tidak ada saling menuntut. Justru yang ada adalah menyatakan kedua belah pihak itu untuk bersyirkah dan di backing oleh Allah. Ana salisus syarikain, aku ini adalah ketiga dari dua orang yang berserikat, dua orang yang bersyirkah. Malam yakun ahaduhuma akhar, sepanjang salah satu di antara keduanya tidak ada pengkhianatan. Nah, akhirnya muncullah ini. Jadi tidak ada kamusnya dalam pendekar riba ini untuk meminjam-minjam atau mengutang itu. Mereka itu tidak mau utang. Kenapa? Karena sekarang ada jalan keluar, yaitu syirkah. Dan terlebih-lebih memang tidak ada kewajiban. Kalau riba sudah pasti. Dia tidak punya kewajiban kepada perbankan dan tidak ada praktek-praktek ribawi. Sehingga pada situasi seperti ini mereka enjoy saja. Mereka melakukan katakanlah ekspansi terhadap bisnis-bisnis yang sekiranya di saat normal itu tidak diketemukan, tapi dalam situasi seperti ini justru malah mereka itu tidak ketahan. Seperti yang dialami oleh saudara kita Pak Septian. Bagaimana dia membuktikan bahwa ternyata dengan pasar online itu bisa bisa membuktikan bahwa kedikdayaan ekonomi di saat pandemi itu dia rasakan betul, sehingga saat ini dia sedang menikmati bagaimana. Nah, ini tentu saja ketika dia itu sekarang diburu oleh pasar, tidak boleh dibiarkan, mesti tetap mengadakan syirkah dengan yang lain agar pasar tidak dikecewakan. Sementara pasar yang mereka yang dia kuasai demikian luas. Baik, Ustaz, itu barangkali luar biasa. Antum sedikit saja bagaimana bisa berbagi kepada teman-teman yang terutama di luar sana. Kita justru dengan semakin banyak berbagi, semakin banyak barokah, bukan malah takut tersaingi ya. Ini antum punya sekarang di samping sebagai praktisi itu sudah melihat ada diversifikasi usaha dan sebagainya. Barangkali ada tip-tip yang untuk dibagikan? Ya, mungkin buat ikhwatul iman yang ada di rumah semuanya, bahwa apa yang terjadi sekarang itu memang kita tidak bisa hindari, dan yakini bahwa kita bisa melewatinya selama kita memang masih ada di track yang benar, di jalan Allah. Insya Allah kita akan selalu diberkahi dan selalu dilindungi oleh Allah. Perbanyaknya bersilaturahmi bersama teman-teman yang soleh. Seperti yang kami lakukan adalah alhamdulillah kenal sama Ustadz Sulwan, Ustadz UU, semakin dikuatkan gitu ya. Nah, karena mereka itu memberikan energi-energi positif buat kita saat ini gitu. Dan selalu bahwa kita memang sedang memiliki ujian yang besar, tetapi kita punya yang maha besar. Tadi bahwa Allah yang menentukan segalanya. Dari resesi ekonomi ini ada bagian-bagian orang yang justru diberikan kelebihan dalam omset dan lain sebagainya. Mudah-mudahan insya Allah kita ditempatkan di bagian yang sedikit itu. Itu asalkan memang kita selalu di track yang benar. Jadilah seperti umatnya umatnya Nabi Musa yang sampai titik akhir
tepian lautan, mereka tetap istiqomah meskipun tidak tahu jalan keluarnya itu mana, di belakang Firaun, di depan lautan, sampai akhirnya terbelahlah lautan. Jadilah orang yang seperti itu, yang sampai titik akhir tidak meninggalkan Allah. Luar biasa. Baik Ustadz, ini maghrib sebentar lagi, saya kira kita cukupkan sekian. Namun saya dari dua narasumber ini saya mengambil sebuah kesimpulan yang luar biasa. Menghadapi resesi ini perlu bijak memandang situasi dan kondisi, bijak melihat akar persoalan dan memberi solusi yang tepat untuk membangkitkan ekonomi. Dan komunitas Lariba Islamic Indonesia tidak hanya sekedar memberikan seminar, memberikan pencerahan, memberikan itu, tetapi membuktikan kita di komunitas Lariba tak ada kata terpuruk, tak ada kata bangkrut. Bahkan beberapa teman luar biasa mengalami kenaikan bisnisnya karena mereka semua prinsip-prinsip di Lariba ini tidak lagi mengenal berapa laba, berapa keuntungan, tetapi standarnya adalah berapa zakat, berapa infak, berapa sedekah yang dikeluarkan setiap bulan. Dan ini merupakan indikator sebuah kemajuan. Dan alhamdulillah kami sebagai pimpinan Pusat Lariba Islamic Indonesia telah mencatat, Ustadz, kita ini ada yang lalu lintas syirkah kita ini sudah hampir mencapai 3M. Ya, luar biasa ini. Dan sekarang kemarin kami menandatangani lagi satu syirkah dengan orang sambil berdakwah, inilah ekonomi Islam. Betul. Dan mereka tertarik, ternyata alhamdulillah kita membuka lagi sebuah kios di subdaerah Muhammad Toha. Pak Haji Aan selaku mudaribnya, dibantu sama saya manajemennya, ada beberapa orang. Ini Pak Haji Ari juga sekarang ada diversifikasi usaha. Tetapi dari semua ini kita berkesimpulan bahwa bukan kita yang hebat, tetapi janji Allah tak pernah meleset. Itulah barangkali sebuah kesimpulan yang pendek, singkat, tetapi kita telah membuktikan kita menjalankan syariah Islam, menjalankan ekonomi Islam, janji Allah datang dengan sendirinya. Kita, para anggota kita tidak ada kata terpuruk, dan alhamdulillah mudah-mudahan para pengusaha, khususnya pengusaha Lariba Islam Indonesia semakin barokah. Amin. Semakin banyak zakatnya, semakin banyak infaknya, semakin banyak sedekahnya. Dan alhamdulillah Ustadz, kita sekarang sedang merintis sebuah proyek tahfidz Quran. Itu begitu kita hanya mengatakan kita lagi ada proyek, orang berdatangan, Abi kebagian mana, saya kebagian apanya, saya ingin membantu ininya. Dan alhamdulillah hanya dalam dalam 1 minggu barangkali Ustaz, kita sudah mau berdiri rumah tahfidz itu yang kita rintis bersama. Gambar sampai mudah-mudahan, dan ini kita anak-anak muda luar biasa, di anak-anak muda ini, dari mulai arsiteknya, dari keluaran ITB itu menyumbangkan gambarnya yang kalau kita beli mungkin entah berapa itu, belasan juta mungkin. Betul. Ada yang nyumbang besinya, ada yang nyumbang itunya, dan ini alhamdulillah barangkali ini sebuah kegembiraan bagi kita, bahwa sekali lagi bahwa apapun kita ini bukan kehebatan kita adalah, tetapi janji Allah tidak pernah meleset. Hadirin terutama yang di rumah dan khususnya para pendekar Lariba Islam Indonesia, mudah-mudahan tema ini membuka pencerahan kita kembali untuk tetap kita ini menjalankan usaha, menjalankan bisnis, menjalankan hidup berdasarkan prinsip-prinsip Islami yang memang kita pegang. Mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada penonton semua. Kita akan berjumpa lagi mungkin di minggu depan dengan sebuah tema yang lebih menarik lagi. Insya Allah kami tanggal 22 besok kami akan ke Sumedang. Di sana akan menghadirkan narasumber yang anak muda luar biasa, Saudara Septian, itu yang merupakan wakil sekretaris umum di Lariba Pusat, merupakan pengusaha yang from zero to hero, dari mulai benar-benar nol, tanpa modal istilahnya lah, sekarang sudah nilainya M, sudah luar biasa. Alhamdulillah, insya Allah nanti kita akan berbicara di Lariba Islamic Indonesia Sumedang. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya barokah Ustadz. Amin. Terima kasih.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbuka puasa. Terima kasih.